Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, siswa-siswi SMK Negeri Situraja. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di semester genap ini Bapak mengajar 3 mata pelajaran. Yang pertama, pelajaran dasar listrik dan elektronika. Selanjutnya, yang kedua yaitu pekerjaan dasar dan elektromekanik. Nah, itu untuk kelas 10 TPTL. Selain di TPTL, Bapak juga mengajar di kelas 11 teknik kendaraan ringan, yaitu untuk mata pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan. Pada mata pelajaran dasar listrik dan elektromekanik, di semester ini, kompetensi dasar yang akan disampaikan yaitu yang pertama, memeriksa rangkaian listrik arus AC dan DC. Terus yang kedua yaitu menggunakan peralatan ukur listrik untuk mengukur besaran listrik. Selanjutnya yang ketiga, melakukan pengukuran tahanan ataupun resistan arus dan tegangan listrik. Untuk kompetensi dasar memeriksa rangkaian listrik arus AC dan DC, kita akan membahas tentang bagaimana rangkaian listrik arus AC dan DC. Terus selanjutnya memeriksa rangkaian listrik arus AC dan DC. Sedangkan untuk kompetensi dasar menggunakan peralatan ukur listrik untuk mengukur besaran listrik akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan alat-alat ukur listrik untuk mengukur besaran listrik. Misalnya seperti ampermeter, voltmeter, ohmmeter, wattmeter, dan multimeter. Dan yang terakhir, kompetensi dasar melakukan pengukuran ataupun tahanan, resistan, arus, dan tegangan listrik, membahas tentang bagaimana cara pengukuran tahanan, arus, dan tegangan listrik. Nah, itu nih yang akan kita bahas di semester genap ini untuk mata pelajaran dasar listrik dan elektromekanik. Selanjutnya, mata pelajaran yang kedua yaitu pekerjaan dasar elektromekanik. Nah, pada mapel PDE ini, kompetensi dasar yang akan disampaikan yaitu yang pertama, melakukan pekerjaan elektromekanik dari bahan logam dan non-logam. Yang kedua, melakukan pekerjaan kelistrikan elektromekanik. Dan yang terakhir, yang ketiga, memeriksa pekerjaan elektromekanik dari bahan logam dan non-logam. Kita masuk ke kompetensi dasar yang pertama, melakukan pekerjaan elektromekanik dari bahan logam dan non-logam. Nah, di sini kita akan membahas tentang pekerjaan elektromekanik dari bahan logam dan non-logam. Nah, selanjutnya kompetensi dasar yang kedua yaitu melakukan pekerjaan kelistrikan elektromekanik. Nah, untuk kompetensi dasar ini akan membahas tentang pekerjaan kelistrikan elektromekanik. Dan kompetensi dasar yang ketiga memeriksa pekerjaan elektromekanik dari bahan logam dan non-logam. Nah, di sini akan membahas tentang cara memeriksa pekerjaan elektromekanik dari bahan logam dan non-logam. Nah, itu untuk kelas 10 TPTL. Untuk teknik penilaiannya, di sini ada pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan ada tes tertulis dan penugasan, sedangkan untuk keterampilan kinerja dan proyek. Kita beralih ke program studi teknik kendaraan ringan. Nah, pada program studi teknik kendaraan ringan, Bapak mengajar mata pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga teknik kendaraan ringan. Nah, di sini kompetensi dasar yang akan dipelajari pada semester ini yaitu yang pertama, menerapkan cara perawatan diferensial. Yang kedua, menerapkan cara perawatan sistem rem konvensional. Dan yang terakhir, yang ketiga, menerapkan cara perawatan sistem suspensi. Untuk kompetensi dasar menerapkan cara perawatan diferensial, kita akan membahas tentang komponen, fungsi, dan cara kerja diferensial. Setelah itu, kita akan membahas tentang menerapkan cara perawatan dan perbaikan diferensial. Selanjutnya, kompetensi dasar menerapkan cara perawatan sistem rem konvensional. Di sini kita akan membahas tentang komponen, fungsi, dan cara kerja sistem rem konvensional. Selanjutnya, menerapkan cara perawatan dan perbaikan sistem rem konvensional. Dan yang terakhir, kompetensi dasar yang ketiga, menerapkan cara perawatan sistem suspensi. Di sini juga sama, kita akan membahas tentang
komponen, fungsi, dan cara kerja sistem suspensi, dan selanjutnya menerapkan cara perawatan dan perbaikan sistem suspensi. Untuk teknik penilaian, sama ada pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, ada tes tertulis dan penugasan, dan keterampilan, kinerja, dan proyek. Anak-anakku, di semester genap ini kita masih menggunakan mode pembelajaran PJJ ataupun pendidikan jarak jauh. Nah, meskipun begitu, jangan sampai mematahkan semangat kalian untuk tetap belajar. Jadikanlah ini sebagai tantangan bagi kalian untuk lebih hebat dari sebelumnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap terapkan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. SMK hebat, Skanetra Jawara, Jabat Juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.